Ya, udah mulai record. Ya, bisa perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Gidi Ruswastawa. Saya sering dipanggil Restu. Saya adalah mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Udayana, program studi agribisnis tahun angkatan 2020. Terima kasih. Apa kegiatan yang biasanya kakak lakuin selain kegiatan kuliah gitu? Kalau kegiatan yang biasanya saya lakukan di luar kuliah itu, saya sebelumnya ada beberapa mengikuti organisasi. Di tahun 2021 saya ikut organisasi di BEM Universitas Udayana, kemudian juga ikut organisasi di UKM Udayana Fokus di tahun yang sama yaitu 2021. Kemudian beberapa organisasi lainnya juga. Mungkin di samping kehidupan kuliah saya, mungkin organisasi adalah hal kedua ya yang mungkin ada di kehidupan saya selain kuliah sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih di akhirnya. Nah, kan tadi kan banyak tuh kayak organisasinya kan di tahun yang sama gitu. Terus gimana tuh caranya biar cara bagi waktu biar nggak bentrok satu sama lain? Kalau waktu ya, kalau bicara tentang waktu, pasti banyak orang di sana yang bilang utamakan prioritas, yang mana yang harus diprioritaskan kan gitu kan ya. Tapi ya benar sih, kita harus memprioritaskan mana yang sebenarnya perlu kita prioritaskan. Misalnya kita fokus kuliah, ya udah kita fokus kuliah, prioritaskan kuliah. Tapi kalau aku sendiri, semuanya ya termasuk prioritas gitu, karena kan kita berbicara, kalau aku lebih melihatnya di tanggung jawab gitu. Kalau aku ada di sebagai mahasiswa, ya tanggung jawabku adalah kuliah dengan baik dan benar gitu, agar kuliah itu berjalan dengan lancar. Tapi karena di organisasi aku juga dipercaya menjadi bagian dari organisasi itu, ya udah aku memiliki tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik gitu. Jadi bukan hanya sekedar tentang prioritas, tapi tentang tanggung jawab juga yang harus aku pertanggungjawabkan kepada orang yang sudah mempercayai aku. Jadi ya berusaha untuk memprioritaskan semua gitu, agar misalnya karena kan kita tidak bisa memplottingkan misalnya nih kuliah, kita harus prioritaskan kuliah 100%, itu kan nggak mungkin bisa seperti itu. Ada kalanya kuliah itu senggang atau kuliah itu memang bisa diduakan seperti itu. Jadi ya pinter-pinter kita aja mengatur di mana itu bisa dilonggarkan, yang mana bisa kita ketatkan prioritasnya. Mungkin seperti itu. Terus di luar kegiatan organisasi, ada kegiatan lainnya lagi nggak? Mungkin kayak volunteering atau kerja part time gitu? Mungkin sampai sejauh ini cuman organisasi ya, karena organisasi yang aku ikutin dari beberapa tahun terakhir itu selalu gimana ya, bisa dibilang aku bergabung kemudian selesai dan bergabung yang baru gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu ya kuliah, organisasi gitu. Jadi kayak sebelumnya aku ikut organisasi di kampus aja gitu. Jadi aku mengembangkan, kayaknya di kampus udah mau selesai nih, udah hampir habis tanggung jawabku di kampus, ya aku mencoba di organisasi yang lainnya gitu, mungkin di luar kampus gitu. Mungkin di rumah juga di Banjar, di STT gitu juga aku jadi pengurus juga di sana. Jadi setiap tahun tetap ada gitu. Jadi tidak punya hanya di satu lingkup, tapi di lingkup yang lainnya. Untuk di luar organisasi mungkin magang ada, tapi kan itu magang bagian dari kuliah juga ya, jadi bisa aku anggap itu sebagai kuliah juga gitu. Jadi mungkin seperti itu. Gimana caranya biar bisa mengelola kesibukan organisasi biar tetap efektif gitu? Mengelola agar tetap efektif, gimana ya menjelaskannya? Aku juga nggak paham bagaimana juga mengelola dengan efektif. Tapi di organisasi aku punya seorang mentor gitu. Dia kan dulu aku ambil contoh dulu pas di tahun 2021 aku jadi staf di Kementerian Hubungan Luar gitu. Jadi aku di sana juga punya menteri dan wakil menterinya gitu. Jadi aku ya diberikan tanggung jawab oleh mereka dan aku berusaha untuk mengikuti arahan mereka gitu. Jadi bagaimana aku bisa mengikuti arahan mereka, mengambil ilmu dari mereka dan mengembangkan apa yang aku punya berdasarkan apa arahan dari mereka gitu. Jadi aku mengambil sudut pandang dari pengembangan diriku sendiri gitu. Jadi kalau memang aku harus ini, ya udah aku coba lakukan dengan baik gitu. Jadi menurutku mengelola dengan baik itu ya perlu mentor sih jatuhnya. Kita nggak bisa berkembang itu sendiri tanpa ada arahan dari pihak lain gitu. Ini kayak gitu ya. Oke. Terus di luar organisasi itu kayak
kayak ada gak sih kayak tantangan atau tekanan gitu yang timbul akibat kayak burnout mungkin karena kebanyakan kegiatan? Terus solusinya gimana tuh? Kalau tantangan ya tentang organisasi mungkin burnout ya, mungkin karena beberapa organisasi yang aku pernah ikutin tuh cukup memakan waktu yang banyak gitu, apalagi kemarin tuh hampir setiap hari kita kegiatan gitu. Jadi yang tidak bisa dikatakan part time lah, bisa dikatakan seperti full time kita di organisasinya itu. Tapi tantangan yang aku alami burnout cuman karena lingkungannya memang yang sudah terbiasa dengan kondisi yang seperti itu, mereka juga membiasakan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan itu gitu. Jadi kalau burnout kita mungkin ngambil kerjaannya di tempat lain gitu yang lebih fresh gitu, lebih ke gaya hidup di lingkungan organisasinya gitu. Tapi yang masalah yang terbesar aku alami adalah lingkungan pergaulan kita gitu. Semakin semakin larut kita di pergaulan itu, semakin apa ya bisa dibilang, semakin mono jadinya pemikiran kita gitu. Karena kita lebih banyak bergaul di lingkungan seperti organisasi itu gitu. Jadi ketika aku bergabung di organisasi yang lain, perspektifku tentang organisasi yang lain itu hanya berdasarkan pandangan aku di organisasi sebelumnya gitu. Entah itu di organisasi yang baru ataupun lingkup hal-hal lainnya yang baru gitu. Itu jadinya yang aku rasakan. Terus kan karena ini juga bebarengan sama kuliah, itu kan pasti ada tugas-tugas ya yang harus diprioritasin gitu. Nah itu gimana caranya biar bisa tetap prioritas itu tetap kuliah, cuman organisasi tetap jalan? Oke, kebetulan aku kuliah di Fakultas Pertanian yang dimana tugas-tugasnya itu kalau dibandingkan dengan fakultas yang lain itu tidak seruat itulah, bisa dibilang tidak seriwah itu. Jadi tugasku itu benar-benar paling cuman buat tugas apa gitu yang bisa selesai dalam waktu 1 jam gitu. Jadi tidak terlalu mempengaruhi kuliahku apa kegiatan organisasiku jadinya. Mungkin orang lain mungkin di fakultas lain tuh ada yang tugasnya sampai banyak lah bisa dibilang. Jadi mereka ya minta day off gitu di organisasi untuk fokus di sana. Karena ya ketika kita mengerjakan dua hal yang sama itu fokus kita kan terbagi, itu nggak optimal keduanya itu. Mendingan ambil time out di satu organisasi, fokus di kegiatan yang lainnya, mungkin kuliah gitu. Tapi kalau aku pribadi sih nggak ngerasa tugas-tugas tuh gini sih mengganggu sih, karena tidak terlalu susah untuk dikerjakan gitu, jadi aman-aman aja. Terus gimana cara kakak ini buat menjaga komunikasi yang efektif di antara anggota tim departemen gitu? Misalnya kan lagi, karena kan pasti kalau organisasi kan dari banyak tuh departemennya, maksudnya banyak jurusan gitu ya, fakultas-fakultas lain yang mungkin tugasnya tadi nggak semudah yang kayak anak pertanian. Nah itu gimana caranya biar bisa saling manage satu sama lain gitu, cara kayak buat jaga komunikasinya gitu biar semuanya berjalan? Mungkin aku sempat concern dengan masalah ini ya, karena di organisasiku yang sebelumnya ini menjadi masalah yang cukup berbahaya gitu, dimana antara satu departemen dengan satu departemen yang lainnya itu bahkan ada yang tidak saling kenal gitu, karena fokus di departemen mereka sendiri gitu. Selain itu berbahaya juga sama organisasi itu yang juga berbahaya dengan individu masing-masing gitu. Pasti mereka tuh organisasi cuman nggak kenal teman di organisasinya kan, itu jadinya. Jadi yang sebenarnya harus dioptimalkan itu adalah perbanyak kegiatan yang mempertemukan kita semua secara mau nggak mau gitu, mau nggak mau kita harus ketemu gitu. Mungkin memperbanyak kita diskusinya gitu. Mungkin ada satu bidang, misalnya bidang yang melakukan riset itu bisa mengumpulkan responden-responden atau FGD dengan seluruh departemen yang ada di organisasi itu. Jadi mau nggak mau kita harus bertemu dengan orang di luar departemen dan membuat kita mau nggak mau harus ngobrol dan pada akhirnya nanti berinteraksi satu sama lain gitu. Selain itu juga mungkin lebih ke manajemen organisasinya, bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang membuat antar departemennya itu harus ikut serta di kegiatan departemen yang lainnya. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang bisa dikembangkan gitu. Mungkin misalnya satu departemen buat kegiatan, minimal departemen yang lain harus ikut membantu atau nggak minimal hadir di kegiatan itu gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan atau yang termasuk dalam mempertemukan orang mau nggak mau harus ketemu itu mungkin menjadi jawaban utama yang harus bisa dijawab oleh organisasi gitu. Jadi peran kita mungkin tentu saja peran kita harus seperti itu, tapi
yang lebih memudahkan peran masing-masing individu itu adalah organisasinya yang membuat kebijakan yang dapat membantu individu tersebut untuk berinteraksi dengan yang lainnya gitu. Mungkin kayak gitu jawabannya. Nah ini kayak pertanyaan selanjutnya kayak lebih ke strategik gitu sih. Gimana cara kakak ini buat gunain jadwal atau punya strategi khusus nggak sih buat ngelola waktu dalam situasi kesibukan organisasi yang mungkin padat banget dalam suatu periode? Kalau itu agak susah ya, karena aku bukan tipe orang yang sangat memanage waktu gitu. Kebetulan aja waktu kuliahku itu bisa dibilang selonggar itu gitu. Apalagi saat aku organisasi, aku itu kuliah online, jadi tidak, gimana bisa bilang ya, tidak memakan waktu yang banyak gitu. Paling kita cuman pagi sampai siang aja kita kuliah online, sore dan sampai malamnya itu kita free gitu. Jadi di sanalah aku memanfaatkan waktuku itu untuk berkegiatan di organisasi. Jadi itulah yang aku lakukan selama itu. Mungkin itu ya jawabannya. Kalau memang aku punya kesusahan mengatur waktu, mungkin di sana aku bisa menemukan manajemen waktuku gitu. Tapi karena situasi yang aku alami adalah situasi yang tidak memerlukan aku memanage waktu proper itu, jadinya aku cuma melakukan apa yang bisa aku lakukan gitu. Mungkin itulah manajemen waktuku gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin tadi udah ngomongin tentang manajemen waktu, karena kebetulan aja mungkin di perkuliahan juga nggak tugasnya terlalu banyak dan segala macam yang masih bisa gitu kan, masih bisa. Tapi